Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jang Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, kesejahteraan dan kemakmuran hanya bisa dicapai melalui pendidikan berkualitas. Selamat siang yang terhormat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta Pusat. Prabowo menekankan pendidikan akan menentukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai itu, rakyat harus menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri. Karena itulah Prabowo menyebut Indonesia menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Langkah ini diambil sebagai strategi menuju kemakmuran bangsa. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Melalui skema ini, tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru tanpa perantara pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah yang kini langsung ditransfer ke rekening guru. Peresmian ini digelar di Plaza Insan Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Kamis 13 Maret 2025. Melalui skema baru ini, penyaluran tunjangan tidak lagi melalui pemerintah daerah dengan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik, melainkan langsung dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan tambahan penghasilan atau tamsil. Perubahan skema ini diatur dalam Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 tanpa mengubah besaran dan jadwal penyaluran tunjangan. Besaran TPG dan TKG setara 1 kali gaji pokok, sedangkan tamsil sebesar Rp250.000 per bulan. Penyaluran dilakukan tiap 3 bulan sekali dimulai pada bulan Maret. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penyaluran tunjangan guru ASN menjadi lebih tepat waktu dan langsung dirasakan para penerima manfaat. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan penguatan sumber daya manusia. Presiden Prabowo menggelar acara silaturahmi dan panel diskusi bersama rektor serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 13 Maret 2025. Pertemuan ini membahas peran perguruan tinggi dalam mendorong kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Presiden juga mendorong perguruan tinggi untuk menjadi tulang punggung pengembangan industri berbasis riset dan inovasi.
Presiden turut menyoroti pentingnya menjaga integritas akademik dengan menanamkan budaya anti korupsi pada generasi muda. Selain itu, Presiden menyampaikan optimisme terhadap Danantara sebagai motor penggerak industri strategis Indonesia, di mana peran perguruan tinggi dinilai krusial dalam mendukung program tersebut. Dan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan yang berlaku di bangsa kita dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan mempengaruhi kita, sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi. Melalui pertemuan ini, pemerintah berharap sinergi dengan perguruan tinggi semakin erat untuk mewujudkan Indonesia maju dengan dukungan riset, inovasi, dan sumber daya yang mumpuni. Para rektor diminta untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan. Bapak Presiden tadi meminta mari kita berikan yang terbaik, SDM yang terbaik dihasilkan dari perguruan tinggi, riset terobosan teknologi untuk menghasilkan produk-produk teknologi bagi pasar Indonesia yang sangat besar bagi kebangkitan ekonomi dan industri di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas pemurnian logam milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Industri ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Pernyataan peresmian dan meletakkan Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas pemurnian logam milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Smelter ini diklaim sebagai yang terbesar di dunia dalam satu entitas, mencapai seluruh proses pengolahan dari hulu hingga hilir. Dengan beroperasinya industri pemurnian ini, bahan baku konsentrat dapat diolah menjadi logam mulia seperti emas dan perak serta produk turunan lainnya. Kehadiran smelter ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Indonesia diketahui memiliki cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara optimal agar kekayaan alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa. Kehadiran smelter ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan nilai ekspor produk olahan dan memperkuat posisi Indonesia di industri logam global. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan meningkatkan daya saing nasional. Yang kita hendaki bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas penyimpangan di sektor pertambangan, khususnya penyelundupan emas. Dalam peresmian pabrik emas milik PT Freeport Indonesia, ia menyoroti dampak negatif penyelundupan terhadap perekonomian nasional. Ini sungguh. Presiden Prabowo menyoroti masih maraknya penyimpangan di sektor pertambangan, khususnya penyelundupan emas asal Indonesia. Dalam peresmian pabrik emas raksasa milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Prabowo menyatakan bahwa pembangunan pabrik ini
merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral. Namun, di sisi lain, penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara masih menjadi perhatian. Pemerintah berkomitmen untuk membasmi penyelundupan emas yang selama ini merugikan negara, bangsa, dan rakyat. Penyelundupan ini tak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga mengancam industri nasional dan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Prabowo menegaskan upaya pemberantasan penyimpangan di sektor pertambangan harus terus dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Yang kita hendaki bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion yang telah dibangun dan direnovasi di 9 provinsi. Peresmian ini digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Selamat sore, salam sejahtera. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion yang telah dibangun dan direnovasi di 9 provinsi di Indonesia. Peresmian tersebut dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Prabowo menyebut ke-17 stadion ini telah memenuhi standar internasional dan sesuai dengan persyaratan FIFA. Ia juga menilai proyek ini sebagai prestasi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menjabat sebelumnya. Menurutnya, sepak bola melambangkan harga diri sebuah bangsa modern di mana kekuatan suatu negara terletak pada jiwa dan fisik rakyatnya. Ia menekankan pentingnya olahraga sebagai tolak ukur semangat suatu bangsa. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua unsur yang terlibat dalam pembangunan stadion ini. Kedepannya, ia bertekad untuk menambah pembangunan stadion dalam 3 tahun mendatang, dengan target semua kabupaten memiliki stadion yang layak. Saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras sehingga kita hari ini dapat meresmikan 17 stadion yang memiliki standar internasional yang telah diinspeksi oleh FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA. Jadi Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuh mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi SMA Islam Terpadu Al-Madinah Cibinong untuk meninjau workshop kecerdasan buatan atau AI. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital di dunia pendidikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi SMA Islam Terpadu Al-Madinah Cibinong, Jawa Barat, Selasa 18 Maret 2025 untuk meninjau workshop kecerdasan buatan atau AI. Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan transformasi digital di Indonesia. Wapres didampingi komunitas penggiat AI, AIKO, untuk melihat langsung penerapan AI di dunia pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Wapres menekankan bahwa pemanfaatan AI di sekolah merupakan hal yang tidak terelakkan. Ia pun meminta agar siswa maupun pengajar dapat segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengingat AI dapat menjadi penunjang kreativitas dan produktivitas dalam proses belajar mengajar. Pada workshop ini, peserta mendapatkan pemahaman dasar mengenai teknik prompting atau pemberian instruksi pada AI, serta penggunaan Rubik, salah satu aplikasi AI. Melalui teknologi ini, siswa dapat memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur. Wapres mengapresiasi antusiasme para siswa dan berharap AI dapat menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Ia menyatakan bahwa pengenalan AI sejak dini dapat mempercepat adaptasi generasi muda Indonesia terhadap teknologi. Zaman kita jangan terlambat untuk beradaptasi,
termasuk para guru-guru ya Pak ya. Saya mohon nanti cepat beradaptasi juga karena ini perkembangannya cepat banget. Di negara lain ini anak-anak mudanya udah dibekali sama AI semua. Jadi ini bukan jalan pintas, kita memberikan tools untuk menunjang produktivitas. Sehingga mereka mampu bersaing dengan negara-negara maju. Dari Cibinong, Jawa Barat, Tiara Ajeng, Galuh Berita Nasional TV mengabarkan. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor. Wapres mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah agar program ini berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 Maret 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau implementasi program cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah di bidang kesehatan. Program CKG dirancang untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan berkala bagi masyarakat guna meningkatkan deteksi dini penyakit dan memperkuat sistem kesehatan nasional. Wapres menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen kepala daerah dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. Wapres juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Pemeriksaan kesehatan rutin diharapkan dapat mengurangi angka kejadian penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Dari Cibinong, Jawa Barat, Tiara Ajeng, Galuh Berita Nasional TV mengabarkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmoud Al-Habas di Istana Presiden Jakarta. Pertemuan ini membahas situasi terkini di Palestina serta dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmoud Al-Habas di Istana Presiden Jakarta Selasa 18 Maret 2025. Kunjungan ini membahas situasi terkini di Palestina sekaligus membawa pesan khusus dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dalam pertemuan tersebut, Al-Habas menyampaikan perkembangan terbaru di Palestina, termasuk meningkatnya agresi Israel yang kembali terjadi. Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu mengetahui kondisi yang semakin memburuk di wilayah pendudukan. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia disebut akan terus berdiri bersama Palestina dalam upaya mencapai kebebasan dan kemerdekaan. Dukungan penuh dari Indonesia pun mendapat apresiasi dari Al-Habas. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. We explain the situation to His Excellency the President and discuss the relationship between Palestine and Indonesia and the fully support of Indonesia to the Palestinian cause and to the Palestinian rights. We trust Indonesia, we trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka untuk membahas perkembangan ekonomi nasional. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, termasuk investasi di kawasan ekonomi khusus dan kerjasama perdagangan internasional. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025.
Pertemuan ini membahas perkembangan perekonomian nasional termasuk rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama internasional. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden adalah proyek Two Countries Twin Parks antara Indonesia dan Fujian Tiongkok yang bertujuan mendorong investasi industri dengan nilai mencapai 16 triliun rupiah. Erlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya seperti Nongsa yang tengah menyiapkan ekspansi dan pembangunan pusat data, serta Singhasari yang telah dioperasikan oleh King College dan akan segera bergabung dengan Queen Mary dari Russell Group. Secara makro, ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dengan neraca perdagangan yang mencatat surplus 6,61 miliar dolar Amerika Serikat hingga Februari 2025. Selain itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kredit usaha rakyat dioptimalkan untuk meningkatkan pembiayaan sektor produktif. Pemerintah berencana merevisi regulasi terkait KUR dengan menambahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite pengelola. Dalam perdagangan internasional, pemerintah tengah memfinalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union dan memproses aksesi Indonesia ke dalam CPTPP. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru ke Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Dengan berbagai perkembangan ini, pemerintah optimis ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh secara berkelanjutan. Kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile, itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Kemudian current account balance juga masih, atau budget defisit juga masih kita jaga di 3%. Kemudian juga terkait dengan FDI dibandingkan prosentasi GDP kita juga relatif baik di sekitar 1,5%. Jadi dari keseluruhan ekonomi kita berada dalam fundamental posisi yang kuat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang yang diharapkan menjadi pusat industri baru di Indonesia. Transformasi dari kawasan industri terpadu Batang ini diproyeksikan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang. Ini merupakan transformasi dari kawasan industri terpadu Batang yang kini naik level menjadi KEK. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan peresmian KEK Batang, pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun bangsa melalui hilirisasi dan industrialisasi. KEK Batang diharapkan mampu menjadi pusat industri strategis yang mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan ekspor nasional. Selain itu, kawasan ini juga diproyeksikan menjadi kota industri maju layaknya Shenzhen di China. Dengan luas mencapai lebih dari 28.000 hektar, KEK Industropolis Batang menawarkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan perizinan, serta fasilitas investasi yang menarik bagi pelaku usaha. Keberadaan KEK Batang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang memperkuat daya saing industri Indonesia di kancah global. Fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Insya Allah. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.